Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan, Gereja Po Graha Prima yang diberkati Tuhan. Kita masuk dalam ibadah Minggu tanggal 19 Juli 2020 dalam judul Hidup sebagai Anak Tuhan. Karena itu kita persiapkan hati kita. Sebelumnya kita masuk dalam saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 21 ayat 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Benar, kami bersyukur atas hari dan minggu baru pemberian-Mu ini. Kami bersuka cita dan datang memuji Engkau di rumah-Mu yang kudus, sebab Tuhan mencukupkan semuanya kebutuhan kami dan memberikan segala yang baik yang kami minta dalam nama anak-Mu. Ya Allah, karuniakanlah kami iman yang berasal dari-Mu, agar kami dapat percaya kepadamu. Karuniakanlah kami kasih, agar hidup kami jadi baru. Dan karuniakanlah kami pengharapan, agar hidup penuh sukacita dan bahagia. Dengarkanlah doa kami ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan
dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, namun sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Pujian Selidiki Aku. Beri aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 12, dilanjutkan dari 23 sampai 24 dengan judul perikop Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Kita akan membacanya secara responsorial. Saya ayat yang ganjil, jemaat Tuhan ayat yang 2, dan begitu seterusnya. Nanti di ayat yang ke-24 kita akan bersama-sama. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi.
Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Kita bersama-sama. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa pengakuan dan pengampunan dosa serta berita anugerah Tuhan. Namun kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 353 ayat 1 dan 4. Jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Tuhan Yesus semakin
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala kita dengan penuh sesal dan dengan kerendahan hati, mengaku dan memohon pengampunan dosa atas dosa-dosa kita, atas apa yang telah kita perbuat selama seminggu yang lalu. Untuk itu diberikan waktu kepada kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa kita kepadanya. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan kejahatan kami karena perbuatan dan pikiran kami yang melanggar hukum-Mu. Kami senantiasa menuruti godaan setan, hawa nafsu, dan tabiat kami yang jahat itu. Sepantasnyalah kami menerima ganjaran sesuai dengan kejahatan kami, tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampuni segala dosa dan kesesatan kami, dan suruhlah Roh-Mu yang kudus itu untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, supaya kami dapat berbuat baik dan mematuhi segala kehendak-Mu di dalam kebenaran, sehingga kami beroleh hidup yang kekal di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang mengasihi Engkau. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian secara iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian dari wilayah 1.
Kita akan mendengarkan pengakuan iman rasuli. Sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 280 ayat 1 dan 3. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Kita akan masuk di Warta Jemaat Minggu 19 Juli 2020. Kegiatan pelayanan. Yang pertama, dengan penuh sukacita, Majelis dan Jemaat PUK Graha Prima mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pendeta Febrianto Rompis, MTH. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, diberitahukan kepada seluruh Jemaat PUK Graha Prima bahwa kegiatan Gereja PUK Graha Prima untuk sementara waktu diberhentikan sampai dengan tanggal yang akan ditentukan oleh pemerintah dalam kondisi aman, guna menjaga memutus penyebaran COVID-19. B. Ibadah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing dengan menggunakan tata ibadah PUK Graha Prima yang dikirimkan melalui WA atau FB grup Gereja PUK Graha Prima setiap minggunya. Yang ketiga, pendaftaran CD. Diberitahukan kepada seluruh Jemaat PUK Graha Prima bahwa pendaftaran CD dibuka pada Minggu 7 Juni 2020 bagi Bapak Ibu yang memiliki anak usia 16 tahun ke atas dapat mendaftarkan anaknya ke majelis sektor kepada majelis sektor masing-masing. Untuk pelaksanaan pembelajaran akan diinformasikan kemudian. Tuhan Yesus memberkati. Data yang didaftarkan adalah sebagai berikut: nama orang tua, nama anak calon CD, tanggal lahir peserta CD, dan alamat. Nomor 4, pemberkatan nikah pemberitahuan pertama. Jika tidak ada keberatan dan halangan yang sah dari
warga jemaat, maka akan dilaksanakan yang pertama, perjanjian nikah atau pranikah pada hari tanggal 1 Agustus 2020 jam 10 WIB di Gereja PO Graha Prima. 2. Pemberkatan nikah kudus pada tanggal 15 Agustus 2020 di Gereja HKBP Jaka Sampurna, Bekasi, antara calon mempelai wanita Saudari Irene Anastasia Sidabutar, Jemaat Gereja PO Graha Prima, yang beralamat di perumahan Villa Bekasi Indah, Blok F4, nomor 9, Tambun Selatan, Bekasi, anak dari Bapak Kaisar Nexon Sidabutar dan Ibu Margareta Agustina Silitonga, strip Ida Loisa Efrida Siahaan, dengan calon mempelai laki-laki Saudara Nicholas Sahat Elisa Sinambela, Jemaat Gereja HKBP Jaka Sampurna, yang beralamat di Villa Indah Permai, Blok D10, nomor 4, Bekasi Utara, anak dari Bapak Roy Robinson Sinambela dan Ibu Neti Friesda Hutajulu. Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, jemaat sakit dan dalam pemulihan. Yang pertama, Bapak S. Sejabat. Yang kedua, Saudari Ruth Mutiara Saragi. Yang ketiga, Saudari Niken Hayuni Luhulima. Nomor 6, berita duka cita. Telah dipanggil Bapak di sorga Ibu E. Boru Panjaitan atau Opu Balutan Boru, usia 84 tahun, ibu mertua dari Bapak D. Tambunan Boru Simanjuntak, Perum Taman Kintamani Blok H3 nomor 17, meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 jam 4.30 WIB di Dolok Nagodang, Sipahutar, Tapanuli Utara, dan dimakamkan 18 Juli 2020 di Dolok Nagodang, Sipahutar, Tapanuli Utara. Pendeta, majelis, dan jemaat PO Graha Prima mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan penghiburan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Juli 2020. Tanggal 13 Juli, Ibu Eka Feila Sofa Korwa, anak Osela Romaito Siregar. 14 Juli, Bapak Endri J. Muaya, Ibu Hedi Boru Sihombing, Ibu Manurung Boru Sipahutar, anak Tiurma Evelyn Purtamba. 15 Juli, Bapak Parno Manurung, Saudara Angga Putra Sianturi. 16 Juli, Ibu Nani Suwangsi, Ibu S. Pani Boru Purba. 17 Juli, Ibu Runtukahu Boru Tambunan, Ibu Sibarani Boru Simanihuru, Saudari Jonathan Rido FS, anak Feby Elizabeth Lahamahadi. 18 Juli, Ibu Naibaho Boru Purba, Ibu Esther Reta Melania, Saudari Riandi Samuel Panjaitan, anak Olivia Putri Panjaitan. 19 Juli, Ibu S. Pane Boru Gultom, Saudari Natalia Putri Sekarha, anak Nancy Wulandari Sirait, anak Selda Juliana, Saudari Rudin Mulyono S. Pendeta, majelis, dan jemaat PO Graha Prima mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Ayat renungan sepekan boleh kita lihat di warta. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Pendeta Febrianto Rompis MTH. Kita siapkan hati kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 413 ayat 1 dan 2. Agar tidak tersesat.
tetap dekat. Tuhan pimpin terus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Pegang tanganmu erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin terus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena ada kesempatan lagi bagi kami hendak merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Karena itu kami berdoa kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami dengan hikmat-Mu dan pengertian, sehingga kami memahami dan kami dapat lakukan dan hidupi dalam kesehari-harian kami. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, seraya memohon Tuhan bersabdalah, karena kami telah sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan, terambil dari Roma pasal 8 ayat 12 sampai 25. Roma pasal 8 ayat 12 sampai 25. Saya akan baca untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itulah kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi
Jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Itulah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar serta memeliharanya dalam hidup kita hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semoga Bapak Ibu jemaat Pograha Prima ada dalam keadaan sehat, dalam berkat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, puji Tuhan, pada kesempatan ini kita kembali lagi akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema hidup sebagai anak Tuhan. Hidup sebagai anak Tuhan. Nah, tema ini menarik. Ya, tentu menjadi sesuatu yang membahagiakan, menyenangkan ketika kita disebut sebagai anak Tuhan. Amin. Ya, ketika kabinet Jokowi ya memilih menteri-menterinya, ya di luar sana sudah berseliweran ya pandangan pendapat khususnya orang Kristen. Kira-kira ada nggak anak Tuhan yang masuk di dalamnya? Kalaupun ada, kira-kira berapa banyak begitu ya? Dan itulah sesuatu yang ya diharapkan. Ya, tentu karena ada harapan ketika ada anak Tuhan di dalam kabinetnya Pak Jokowi, kan begitu. Ya, kalau mereka berhasil, maka tentu umat atau warga khususnya umat Kristen berkata, ya pantas dan wajarlah. Kenapa? Karena memang ya itulah anak Tuhan. Ya, sudah diberi kemampuan khusus. Tapi bagaimana kalau dia tidak berhasil begitu ya? Akan pasti berbeda pandangannya. Ya, ambil saja fenomena ya Ahok begitu ya. Dulu orang dan sangat ya populer, mayoritas begitu bangga dengan kehadiran, dengan kepemimpinannya, menunjukkan bahwa dia seorang anak Tuhan yang punya integritas, benar-benar ya, salah-salah begitu ya. Tidak tedeng aling-aling, tidak kompromi, ya, tidak korupsi juga. Dan itu sangat disukai di tengah-tengah kondisi bangsa yang krisis kepemimpinan. Muncul timbul seorang pemimpin, apalagi anak Tuhan. Dan setidaknya sebagai orang Kristen, ya ikut kecipratan bangga begitu ya. Tapi begitu dia cerai dan menikah lagi, lain lagi ceritanya. Ada orang ya masih pro, tapi ada juga yang waduh sudah nggak lagi pro ya, sudah mungkin berbeda pandangan seperti itu. Nah, itulah yang terjadi. Nah, seperti apa anak Tuhan ya, bahwa rupanya ya menjadi anak Tuhan itu tidaklah mudah ya, tidaklah sesederhana yang kita pikirkan ya. Salah sedikit ya, melanggar sedikit ya, buat jahat sedikit ya, langsung apa dicibir ya, langsung dijustifikasi begitu ya, dikatakan munafik lah ya kan, dikatakan soalim lah ya, atau saleh yang salah begitu ya. Nah, masih banyak lain. Memang tidak mudah menjadi sebagai anak Tuhan, tapi apakah tidak bisa? Oh, tentunya bisa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya pemazmur sendiri bagaimana dia menyadari akan identitas dan status sebagai anak Tuhan itu betul-betul dijaga. Dalam Mazmur 139 ayat 24, pemazmur berkata kepada Tuhan, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kenapa? Karena pemazmur hendak menjaga akan identitas sebagai anak Tuhan. Maka dia mau supaya hidupnya terus berkenan kepada Tuhan. Begitu juga di dalam pemazmur, di dalam Mazmur 139 23-24 dikatakan, selidikilah aku ya Allah dan tuntunlah aku di jalan yang kekal.
kenalilah hatiku, ujilah aku, dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Nah, itu ungkapan bagaimana mereka menyadari menjadi anak Tuhan itu harus betul-betul terlihat dan nampaklah kehidupan yang betul-betul memancarkan karakter atau kepribadian Allah itu sendiri, karena disebut anak Tuhan, kan begitu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka seperti apa dan bagaimana seorang anak Tuhan itu, setidaknya mari kita perhatikan ada 3 hal. Yang pertama, yang disebut sebagai anak Tuhan itu siapa? Ya. Kapan dia disebut anak Tuhan? Ya. Dan ini yang harus kita sadari dan kita harus pahami. Dan yang kedua, hidup sebagai anak Tuhan itu seperti apa? Ya, atau bagaimana sih kehidupan seorang yang disebut anak Tuhan? Dan yang ketiga, jikalau dia sudah hidup sebagai anak Tuhan, kira-kira apa berkat, apa akibat, apa dampak yang dialaminya? Setidaknya itu 3 hal yang akan membawa kita untuk memahami tema kita, hidup sebagai anak Tuhan. Siapakah yang disebut anak Tuhan? Kalau ada disebut anak Tuhan, berarti ada yang anak bukan anak Tuhan, kan begitu, alias anak iblis, ya, anak setan, ya. Itu di dalam Yohanes 8 ayat 37 sampai 50. Bagaimana orang-orang saat itu tidak mau menerima kebenaran yang Yesus sampaikan. Maka Yesus berkata, maka iblislah bapamu, ya kan? Artinya bahwa memang ada orang yang memang disebut bukan anak Tuhan, tapi anak iblis, ya, atau anak si bolis begitu, atau si jahat. Nah, saudara-saudara, sekarang siapakah yang disebut sebagai anak Tuhan? Dalam firman Tuhan di sini dikatakan ya, bahwa orang-orang yang disebut sebagai anak Tuhan atau anak Allah yang kecil, ya, bukan yang besar, itulah manusia yang sungguh-sungguh disebut anak Allah atau anak Tuhan. Itulah mereka yang di dalam dirinya, dalam hidupnya berdiam yang namanya Roh Kudus atau Roh Allah. Nah, siapa mereka itu? Itulah mereka yang sungguh-sungguh adalah pribadi yang bertemu dengan Tuhan, ya, dalam rohaninya. Dia berjumpa secara pribadi dengan yang namanya pertobatan yang sungguh, menyesali, yang sungguh-sungguh mengakui dosanya dan berbalik dari perbuatan lamanya, ya, disebut metanoia, itu namanya balik kanan gitu, ya. Dia berbalik dari hidup yang tadinya hidup dalam gelap menuju kepada terang, hidup yang lama menuju kepada hidup baru, ya. Dan dia percaya serta menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itulah yang disebut sebagai anak Allah atau anak Tuhan, ya. Kita bisa temui itu di dalam Yohanes 1 ayat 12. Di sana dikatakan, tetapi semua yang atau mereka yang menerima, ya, Yesus Kristus Tuhan itu, ya, akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kuasa itu roh, ya, yaitu mereka yang percaya, ya, kepada namanya atau ke dalam namanya. Jadi siapakah yang di dalamnya ada roh Allah? Siapakah yang di dalamnya ada pribadi Tuhan itu? Ya, itulah orang-orang yang sudah sadar, menyesali, mengakui dosa dan menyerahkan hidupnya. Itu orang bilang orang yang sudah bertobat, gitu, ya. Dia berbalik dari hidup lamanya dan dia percaya, mengundang, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itulah yang disebut sebagai anak Tuhan atau anak Allah. Yang dalam bahasa lain, itulah orang yang telah mengalami kelahiran kembali, kelahiran roh. Ya, kita pernah lahir jasmani, kan? Maka jangan hanya jasmani. Kalau jasmani itu namanya lahir dalam kedagingan.
maka akan berbuah kedagingan. Maka kita harus pastikan bahwa kita juga sudah lahir secara rohani. Nah, itu yang disebut di dalam Yohanes 3, ya. Ketika Nikodemus datang kepada Yesus, Nikodemus kaget, seorang pemimpin, ya, Farisi begitu, bertanya, kok bisa Yesus anak tukang kayu tapi mengadakan mujizat-mujizat, mengadakan perbuatan-perbuatan Allah. Nah, Yesus tidak langsung jawab, berkata, oh iya bisa, tidak begitu. Tapi Yohanes 3 di dalam ayat 3 berkata apa? Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, maka ia tidak akan melihat kerajaan Allah. Artinya melihat ini bukan berarti lihat fisik ya, tapi memahami pekerjaan-pekerjaan Tuhan tidak bisa. Bayangkan, untuk memahami, melihat ajak kerajaan sorga, hal-hal sorga nggak bisa, apalagi masuk sorga. Gitu ya, lihat aja enggak, ya. Jadi maka orang itu harus apa? Harus dilahir barukan dulu. Kalau ibaratnya ya manusia biologis itu ada namanya akil balik. Nah, kalau dia belum akil balik, belum disebut dewasa, kan begitu. Nah, di dalam rohani yang namanya lahir kembali, itu di dalam Yohanes pasal 3. Maka siapakah yang disebut sebagai anak Tuhan? Itulah yang mereka di dalam dirinya, di dalam hidupnya ada Roh Kudus berdiam bertahta, memerintah dalam hatinya, ya. Kalau kita membaca di dalam Efesus pasal 1 ayat 13, ya. Efesus 1:13 di sana dikatakan, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, jadi ketika kita percaya, maka Roh Kudus itu ada langsung di dalam hidup kita. Jadi tidak semua yang disebut orang Kristen itu anak Tuhan. Karena ada banyak orang Kristen lahir ya memang biologis kan, lahir karena historis. Bapak mamanya Kristen udah otomatis dia Kristen. Tapi apakah dia anak Tuhan? Belum tentu. Maka setiap orang yang sudah Kristen harus pastikan dia bukan hanya beragama Kristen, tapi dia harus sungguh-sungguh pastikan dia adalah anak Tuhan. Dia adalah anak Allah. Seperti apa anak Tuhan, anak Allah? Yaitulah yang sungguh-sungguh telah bertobat, sungguh-sungguh telah menyadari dirinya berdosa, menyerahkan hidup pada Tuhan, percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itulah yang disebut sebagai anak Tuhan atau anak Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dengan demikian ya kita bisa hidup sebagai anak Tuhan ya, karena Roh Allah ya ada dalam hidup kita. Ya. Ini yang menjadi penting. Maka ketika itu sungguh-sungguh ada, maka tema kita bagaimana hidup sebagai anak Tuhan, seperti apa hidup sebagai anak Tuhan, maka ini menjadi ciri atau menjadi tandanya. Yang pertama, ya, hidup sebagai anak Tuhan, dia selalu hidup mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Ya, di dalam Roma 8 ayat 12 tadi dikatakan sampai ayat 14. Jadi saudara-saudara kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi ciri tanda seorang yang disebut sebagai anak Tuhan, ya hidupnya adalah apa? Mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Seperti apa ya, dipimpin Roh Kudus itu? Ya. Artinya orang itu mau berjuang untuk mematikan segala kedagingannya. Ada sebuah upaya, kemauan besar untuk hidup dalam Roh, hidup di dalam kehendaknya Tuhan, bukan lagi
keinginan daging atau diri kita. Itu sebabnya Paulus berkata, dikatakan di situ, aku berhutang. Berarti apa? Ini yang belum selesai. Maka selama aku hidup, aku mau supaya hidupku ini, aku mau pakai supaya untuk hidup, untuk hal-hal rohani. Itu maksudnya. Maka dia akan berupaya untuk mematikan dagingnya. Jadi ciri seorang yang disebut anak Tuhan selama hidupnya, lama kelamaan hidupnya akan serupa dengan Tuhan gitu ya. Akan suka akan hal-hal rohani. Itu cirinya. Dia suka baca firman, suka doa. Itu aja indikatornya itu. Kalau hidup dia disebut anak Tuhan tapi malas ke gereja, baca firman susah, ya kan? Mau ibadah dipaksa-paksa, didorong-dorong, nah itu berarti dia belum dipimpin oleh roh. Dia belum memberi ruang roh bekerja dalam hidupnya. Maka itu indikatornya. Yang kedua apalagi hidup sebagai anak Tuhan. Orang yang hidup sebagai anak Tuhan adalah orang yang hidup merdeka. Orang yang hidup dalam damai sejahtera. Kalau kita baca ayat 15a di sana dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Jadi saudara, ketika di dalam diri kita ada roh Allah, maka anak Tuhan itu akan hidup merdeka dalam arti dia bisa hidup dengan benar, dia bisa hidup dengan apa yang Tuhan kehendaki, ya, tanpa harus takut dengan keadaan apapun, ya kan? Nah, ini penting. Dia tidak dikuasai oleh perasaan apa? Sakit hati, ya kan? Kebencian, ya, luka batin, ya kan? Apa kekecewaan? Itu sudah hilang itu sudah tidak ada lagi. Maka dia akan mengampuni orang yang menyakitinya, itu bebas. Orang yang tidak akan pernah dikendalikan oleh pernyataan orang, sikap orang atau keadaan apapun. Maka disebut di sini kata, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, ya. Kalau dulu sebelum ada Roh Kudus, ya kita hidup menyenangkan orang kan? Ya, kalau salah buat sesuatu kepada orang pasti takut, ya kan? Kalau kita buat sesuatu menyakiti aja, pasti merasa, aduh, perasaan begini ya. Tapi kalau sudah di dalam Tuhan, ya kita melakukan benar, pasti tidak ada yang suka kalau kita lakukan, tapi nggak apa-apa. Justru kita merdeka. Kenapa? Saya lakukan itu bukan untuk supaya saya diakui, dihargai, tidak. Tapi sesungguhnya itulah kebenaran. Dan saya harus menerima ketika mungkin orang lain ya tidak senang. Ya namanya kebenaran ketika disingkapkan pasti ada tersinggung. Ya, sama dengan berkhotbah kan? Ya kalau berkhotbah, kita khotbah sesuatu kebenaran terus ada yang tersinggung, ya berarti kan ya, sesuatu yang hidup gitu ya. Dan alangkah baiknya disertai dengan kesadaran dan ya pengakuan bahwa saya ya sadar akan teguran itu. Nah, tapi ada orang yang keras hati kan, ya tapi nggak apa-apa. Tapi yang jelas kita tidak lagi dikuasai oleh dunia ini, oleh apapun juga, ya. Ini penting, ya. Karena kalau tidak maka kita akan menderita dengan apa? Perasaan mau menyenangkan semua orang. Nah, itu bahaya ya. Nah, yang ketiga, hidup sebagai anak Tuhan adalah hidup dalam keintiman ya. Hidup dalam keistimewaan dengan Tuhan, ya. Kalau kita baca ayat 15 ya, bagian B di sana dikatakan, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Jadi kalau orang yang di dalam hidupnya ada roh Allah dan dia disebut anak Tuhan, maka pasti dia akan dekat dengan Tuhan. Dia akan dekat dengan Bapa kan? Dan dia akan selalu intim gitu loh. Akan berhubungan, akan berelasi, dekat dan melekat. Sehingga dia berkata,
bukan lagi Tuhan tapi apa? Aba, ya Bapa. Itu panggilan yang karib, panggilan yang dekat, ya. Ya, kalau bahasa Betawi babe kan begitu. Ya, aba, ya, atau abi, biasa begitu ya. Orang Padang atau orang apa bilang abi gitu ya. Itu sama, ya. Nah, di dalam kekristenan kalau kita selidiki bahasa aslinya, khususnya bahasa Inggris saja, panggilan Bapa itu bisa dua, ya kan? Ada father. Nah, kalau father itu kan Bapak tapi betul-betul porsinya itu apa? Terhormat begitu ya. Kita tempatkan dudukan dalam sebuah penghargaan atas otoritasnya Bapak itu. Tapi ada Bapak yang kita panggil tidak father tapi apa? Daddy kan begitu. Hi dad kan begitu ya. Artinya ini sesungguhnya Bapak juga, tapi dia menjadi tempat kita bisa kolokan dengan dia. Kita bisa manja-manjain dengan dia. Nah, inilah. Nah, kadang orang Kristen tidak di sini. Ya, kenapa? Karena menganggap Bapak itu selalu ya tegang begitu ya. Kaku begitu ya. Enggak, Tuhan itu apa? Ya, dia Allah yang kudus, tetapi dia juga Allah yang hadir, peduli. Dia juga disebut sahabat, ya kan? Aku adalah sahabat yang baik. Itu artinya apa? Dia mau supaya kita menjadikan dia tempat untuk kita curhat, untuk kita apa? Mengadu, untuk kita berlindung. Nah, itulah anak Tuhan. Jadi kalau orang yang sebut anak Tuhan itu sebenarnya nggak ada kesepian, nggak ada kesedihan, nggak ada ketakutan. Kenapa? Karena dia punya Bapa. Nggak usah teriak-teriak Bapa kan? Kita di dalam hati aja dia hadir, dia ada. Maka itulah ciri anak Tuhan, ya. Dan yang terakhir, hidup sebagai anak Tuhan itu seperti apa? Dikatakan walau di tengah penderitaan, walau di tengah kesusahan, ya seperti sekarang ini kan, pandemi Covid. Ya kita juga nggak tahu sampai kapan, kan nggak jelas. Mau ibadah susah, mau pekerja juga susah. Tapi di tengah sesuatu yang belum kita tahu ke depannya. Tapi di sini dikatakan orang yang disebut anak Tuhan, dia selalu apa? Mau bersabar untuk bertekun menantikan apa yang sesungguhnya Tuhan akan nyatakan. Dia bukan marah-marah dan demo untuk katakan gimana sih pemerintah ini, gimana sih, ya kan? Tuhan ini bukan itu. Tapi dia akan bertekun dengan sabar sampai waktu Tuhan itu nyata. Dan ingatlah, pasti ya, waktu Tuhan itulah yang terbaik kan? Kan ada lagunya itu kan? Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ada pengharapan bagi anak-anak Tuhan. Jadi kalau orang yang bukan anak Tuhan pasti sudah datang ke istana, datang ke DPR, udah hancur-hancuran ke sana. Kenapa? Karena frustrasi dengan keadaan. Tapi bagi anak Tuhan ada penderitaan, ada kesusahan, tapi kita punya pengharapan bahwa apa? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Maka kita diberi kemauan untuk apa? Bertekun menantikan apa maksud Tuhan itu. Nah, inilah yang kita harus doakan supaya kita tetap setia, semangat, tekun berdoa. Ini yang penting. Maka libatkan dan sungguh-sungguh hidupilah roh yang ada dalam dirimu, maka engkau akan menikmati itu. Dan roh itu yang akan membuat kita tetap bersyukur, tetap bersukacita menjalani kehidupan ini. Bahkan hal-hal yang kita tidak pahami, tidak bisa mengerti, roh itulah yang menuntun. Sebagai penutup ayat 26, 27, di sana dikatakan berkat orang yang hidup sebagai anak Tuhan. Firman Tuhan katakan ayat 26, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa.
Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi kalau di dalam kita ada Roh Kudus, ya kita kan tidak tahu yang kita sampaikan, kita ngomong ke Tuhan itu benar atau salah. Tapi karena ada Roh Kudus, maka dia mampu untuk apa? Merevisinya, ya kan? Dia mampu memperbaikinya. Bahkan dia sendiri yang menyampaikan hal-hal yang tidak mampu kita katakan. Maka kalau kita di dalam Roh Kudus, sebenarnya Roh itu yang menolong kita, menemani kita, menghidupkan kita. Karena itu, ya mari, ya mulailah bergaul, mulailah hidupi Roh Kudus itu dalam dirimu. Karena Tuhan mengutus Roh Kudus untuk apa? Menghibur kita, menemani kita, mengajar kita. Karena itu jangan kita menjadi orang yang mau berjalan sendiri. Karena Roh Kudus sudah ada, maka ciri seorang anak Tuhan, dia hidup sungguh dipimpin Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus, maka hidupnya pun akan mengalami buah Roh Kudus itu sendiri. Sehingga lewat hidup kita banyak orang diberkati dan Tuhan sungguh pasti dimuliakan. Tuhan memberkati dan memeteraikan firman-Nya untuk Bapak Ibu semua jemaat Pokra Prima. Mari hidup sebagai anak Tuhan. Jangan takut, karena roh yang ada padamu lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Pakailah, gunakanlah itu, maka engkau akan lihat sesuatu yang terjadi dahsyat dalam hidupmu. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kembali menyapa dan menegur kami, bahkan menguatkan kami untuk sungguh kembali kami menyadari bahwa kami adalah milik Tuhan, anak Tuhan yang Tuhan sungguh-sungguh hadirkan, bukan dengan daging tetapi dengan roh. Itulah sebabnya ini sebuah hak istimewa, sebuah identitas ilahi bagi kami. Maka Tuhan tolong supaya kami sungguh-sungguh hargai dan pakai status kami ini, identitas ini. Dan bersama dengan roh-Mu yang ada pada hidup kami, kami sungguh-sungguh hidupi sehingga kehidupan kami berdampak, kehidupan kami bermanfaat, baik bagi diri kami sendiri. Kami diubahkan, setiap karakter kedagingan kami diganti dengan keinginan Roh Kudus, tetapi juga lewat hidup kami orang lain juga diubahkan sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman-Mu ini dalam kehidupan hari-hari kami. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam persembahan, namun kita baca dulu nats persembahan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan menghiaskan kekudusan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 4. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dengan Kristus tergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya.
Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk persembahan syukur yang sudah kita sampaikan dan juga doa syafaat sekaligus doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kesempatan kami boleh mengembalikan berkat Tuhan melalui persembahan syukur di minggu hari ini. Kami tahu dan sadari bahwa apa yang kami sampaikan dan persembahkan atau berikan ini tidaklah sebanding dengan apa yang kami telah terima yang daripada Tuhan. Tetapi Tuhan, kami memberi ini semua dengan penuh sukacita dan syukur dan iman kepadamu. Karena itu terimalah dan berkenanlah Engkau memberkatinya dan berkenanlah Engkau memakainya, sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan dimuliakan dan pekerjaan Allah disebarluaskan di dalam dan melalui pelayanan Gereja Pouk Geraha Prima di tempat ini. Berkati para majelis yang mengelolanya dan berkati juga seluruh jemaat yang sudah memberi. Tuhan memberkati keluarga, memberkati usaha dan pekerjaan mereka, memberkati segenap apapun yang dirindukan, dan Tuhan buat mereka terus berhasil di dalam Tuhan dan semakin indah dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga berdoa menyerahkan kepada Tuhan untuk keberadaan akan bangsa negara kami ke dalam tangan. Kami terus topang doakan pemerintahan di mana di tengah pandemi Covid ini. Kami tahu Tuhan, ini bukan hal yang mudah. Tapi kalau sampai hari ini negara ini masih tetap kokoh dan berdiri, dan bahkan semua perekonomian masih dapat dikendalikan, sementara negara bangsa-bangsa lain ada yang sudah sangat terpuruk. Kami bukan bersyukur untuk menangisi akan keadaan ini, bahkan juga menertawai akan setiap keadaan orang lain. Tidak Tuhan, tetapi kami mau bersama-sama di hadapan-Mu. Kami mau memuji memuliakan Tuhan, karena Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan karena itu kami bersyukur dan kami berdoa supaya Tuhan tolong agar semua upaya-upaya pemerintah melalui pemerintah pusat dan bahkan daerah, lewat RT RW, bahkan lewat gugus tugas, melalui pemerintahan dalam hal ini Menteri Kesehatan dan semua jajarannya, untuk supaya virus ini tidak semakin menyebar. Dan doa kami supaya Tuhan tolong, supaya ada segera terjadi pemulihan di tengah bangsa ini, sehingga Indonesia boleh bebas dari Covid, dari Corona, dan kembali pemulihan terjadi, sehingga Indonesia boleh bangkit, dan biarlah Indonesia penuh kemuliaan Tuhan dan hanya bagi kemuliaan Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa menyerahkan pekerjaan Tuhan, misi dalam negeri luar negeri. Tuhan berkati supaya semua pemberitaan Injil di berbagai suku, bangsa, kaum, bahasa di muka bumi ini boleh disebarluaskan, dan banyak orang-orang di suku-suku terasing pun boleh percaya karena mendengar Injil-Mu Tuhan. Berkati gereja-gereja untuk terus giat dalam bermisi, sehingga biarlah semua boleh bersinergi dalam membangun pekerjaan Allah nyata di tengah muka bumi ini. Bapa surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa jemaat Pouk Geraha Prima hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa secara khusus seluruh jemaat-Mu Tuhan berkati. Kami doakan bersyukur untuk rencana akan dilaksanakan akan pernikahan untuk keluarga, untuk saudara yang kami cintai, yang kami kasihi. Tuhan, Engkaulah yang akan menolong, yang memberkati akan rencana ini yang akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus. Kemudian dilanjutkan dengan pemberkatan nikah kudus pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus. Kami berdoa Tuhan untuk kedua calon mempelai, baik wanita saudari Iren Anastasia Sidabutar, dan juga mempelai laki-laki saudara Nikola Sahat Elisa Sinambela. Kami berdoa memohon di dalam nama Yesus, biarlah mereka sungguh dipersiapkan secara rohani, supaya betul-betul mereka sadar mengapa mereka berumah tangga, dan ke depan biarlah mereka sungguh dapat mengarungi dan menjalani bahtera rumah tangga di dalam hidup takut akan Tuhan. Karena itu doa kami, biarlah Tuhan betul-betul persiapkan mereka sejak proses awal pranikah, ada konseling, ada penggembalaan. Tuhan menolong sehingga betul-betul mereka menangkap apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan dalam pernikahan.
Dan pada waktu mereka menyatakan janji dan diberkati Tuhan, mereka sungguh-sungguh terkonfirmasi dan mereka siap untuk berkomitmen menjalani rumah tangga yang baru. Maka berkati semua acara demi acara, proses demi proses, Tuhan pimpin. Khususnya yang akan melayani, yang akan meneguhkan pernikahan dan memberkati. Tuhan memberkati hamba-Mu, memberkati gereja ini menjadi alat di tangan Tuhan. Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa menyerahkan semua ini kepadamu. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk keluarga kami yang mengalami duka cita beberapa hari. Kami berdoa Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang adalah Tuhan yang sungguh telah menghadirkan setiap kami. Engkau berdaulat untuk mengaruniakan kehidupan, tetapi juga Engkau berdaulat mengambil kembali milik-Mu yang sah, ciptaan-Mu kepadamu. Karena itu kami berdoa ya Tuhan, memohon kepada Tuhan agar supaya Tuhan yang kiranya menolong setiap keluarga yang ditinggalkan oleh ibu kekasih kami Boru Panjaitan atau Opung Bolutan Boru dalam usia 84 tahun, ibu mertua dari Bapak D Tambunan Boru Simanjuntak. Biarlah Tuhan yang terus menghibur dan menguatkan seluruh keluarga besar, supaya mereka ikhlas, rela, dan percaya bahwa sebagai orang percaya ada kebangkitan, ada reuni akbar, ada kehidupan kekal. Maka kematian bukanlah akhir dari segalanya, tapi kematian merupakan pintu gerbang untuk setiap kami, siapapun kelak, akan masuk dan berjumpa dengan pemilik hidup kami, pencipta dan halik semesta kami. Itulah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itu doa kami Tuhan, Tuhan memberkati dan menolong semua keluarga besar untuk meyakini dan percaya bahwa kelak mereka pun akan kembali berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang mereka kasihi, yang telah dan yang sudah mendahului mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan semua acara demi acara ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga yang memberkati sampai kepada pemakaman. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, sehingga di tengah duka cita pun Tuhan boleh hadir, dan Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh sidang perkabungan yang akan hadir, dan nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun, untuk Ibu Eka Faila Sofa Korwa, anak Osela Romaito Siregar. Untuk yang tanggal 14 Juli Bapak Andre Jemuaya, Ibu Hedi Borusimu Ombing, Ibu Manurung Borusipahutar, dan anak Tiurma Evelyn Tamba. Tanggal 15 Juli Bapak Parnu Manurung, Saudara Angga Putra Sianturi. 16 Juli Ibu Nani Suangsi dan Ibu S Pane Boru Purba. Untuk tanggal 17 Juli Ibu Runtukahu Boru Tambunan, Ibu Sibarani Boru Simani Huruk, dan juga Saudara Jonathan Rido FS dan anak Feby Elizabeth Lahamadi. Di tanggal 18 Juli Ibu Naibaho Boru Purba, Ibu Esther Reta Melania, Saudara Riandi Samuel Panjaitan dan anak Olivia Putri Panjaitan. Dan tanggal 19 Juli Ibu S Pane Boru Gultom, Saudari Natalia Putri Sekar H, anak Nancy Wulandari Sirait, anak Selda Juliana, dan Saudara Ruddin Mulyono S. Kami berdoa supaya Tuhan terus menolong mereka dengan bertambah usia. Biarlah mereka terus bertambah-tambah mencintai Tuhan, mengenal Tuhan, dan melayani memuliakan Tuhan. Diberkatilah studi mereka, diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah usaha dan pekerjaan mereka, dan pakailah mereka Tuhan untuk terus menjadi berkat di masa kehidupan yang Tuhan beri, di waktu umur rahmat tahun Tuhan yang Tuhan anugerahkan. Biarlah mereka boleh sungguh-sungguh hidup memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih kami sungguh bawa dan serahkan kan semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang ada di rumah saat ini sedang beribadah. Engkau mendengar semua doa-doa mereka, pergumulan mereka. Kalau ada yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan, jamah Tuhan pulihkan. Yang mengalami beban berat, pergumulan, Tuhan Engkaulah yang memberikan kelegaan, memberikan jalan keluar dan kemenangan. Kalaupun ada di dalam segenap kesedihan, duka cita, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Bahkan mereka yang mengalami berbagai-bagai pergumulan karena ekonomi, karena situasi keadaan, Tuhan tolong
supaya Tuhan yang mencukupkan berkat atas mereka. Oh Tuhan, Engkaulah tempat sandaran kami, Engkaulah pertolongan kami. Kasihanilah akan seluruh kehidupan jemaat-Mu. Berkati semua hamba-hamba-Mu, para pendeta, berkati juga para majelis, berkati seluruh pengerja dan pengurus di tempat ini, supaya mereka tetap semangat sebagaimana firman-Mu. Kerajinan mereka tidak kendor, tapi biarlah roh mereka menyala-nyala dan mereka semakin melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sekali lagi untuk persekutuan ibadah pada minggu hari ini. Kami bawa semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di atas semuanya ampuni salah dosa kami. Kami akhiri doa ini dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dengan melakukan firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak Tuhan. Karena itu arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pendeta, majelis pertimbangan dan badan pengawas perbendaharaan Graha Prima mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.